jadi penasaran dengan remaja zaman sekarang yang menamakan diri generasi X atau generasi milenial. Kenapa ya mereka tuh nggak suka dengan sayur-sayuran? Apa karena mungkin dari kecil nggak terbiasa ya? Enggak, rasanya nggak enak aja sih. Kurang suka, karena aku pernah lihat sayuran itu dimasaknya di pinggir kali, jadi Nggak terlalu suka sih karena pahit. Jarang makan. Nggak apa-apa sih, saya emang jarang makan sayuran aja. Bukan nggak suka, cuma jarang makan. Nggak, hambar. Nggak suka, pahit. Suka, karena banyak vitaminnya. Dari beberapa orang yang ditanyakan tim Wonder Food, hanya satu yang menjawab suka sayuran. Sisanya tidak suka. Alasannya pun beragam. Tapi ada satu alasan yang saya ingat betul, yaitu karena rasanya pahit. Nah, jika beberapa episode yang lalu saya sudah memberikan info mengolah sayur pepaya agar tidak pahit, sekarang saya akan kasih tips bagaimana mengolah sayur daun singkong agar empuk dan tidak pahit. Yang pertama, pilih daun singkong yang masih muda. Bagi Anda yang ingin memasak daun singkong untuk hidangan utama, ketika memilihnya alangkah lebih baik untuk memilih daun singkong yang masih muda. Hal ini bertujuan agar daun singkong tidak pahit dan cepat empuk. Setelah memilih daun singkong muda terbaik, Anda bisa langsung menyianginya terlebih dahulu, baru setelah itu cuci sampai bersih di bawah air mengalir. Yang kedua, rebus daun singkong. Ketika merebus daun singkong, janganlah Anda menutup panci yang digunakan untuk merebus. Biarkan tutup panci terbuka agar daun singkong tidak berubah warna menjadi hitam atau kecoklatan. Membuka panci pada saat merebus daun singkong akan membuat asam yang terbentuk selama merebus menguap, serta tidak tercampur dengan air rebusan. Sehingga dengan begitu, rebusan daun singkong yang didapatkan akan tetap terjaga keindahannya. Yang ketiga, tambahkan garam. Agar rasa pahit daun singkong hilang dan warnanya tetap hijau, Anda bisa menambahkan garam secukupnya saja pada rebusan daun singkong tersebut. Yang keempat, tambahkan sendok atau garpu. Agar daun singkong yang Anda rebus cepat empuk dan lunak, maka menambahkan sendok atau garpu pada rebusan akan sangat membantu. Penggunaan sendok dan garpu ini akan membuat suhu air yang digunakan untuk merebus cepat meningkat, sehingga dengan begitu daun singkong akan cepat empuk. Dan yang terakhir, peras air rebusannya. Agar rasa pahit daun singkong berkurang, maka setelah merebusnya Anda bisa memerasnya. Peraslah air daun singkong beberapa kali agar pahitnya benar-benar hilang. Setelah itu, Anda bisa mengolahnya menjadi hidangan yang lezat sesuai dengan selera. Enggak tahu. Nggak tahu. Kurang tahu. tahu buat ngobatin penyakit. Manfaat daun pepaya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh jurnal Etnoparmokologi, jus daun pepaya mengandung enzim tertentu yang memiliki sifat melawan kanker terhadap berbagai tumor seperti kanker leher rahim, kanker payudara, kanker hati, kanker paru-paru, dan kanker pankreas tanpa efek toksik pada tubuh. Hal ini membuat ekstrak daun pepaya ini sering direkomendasikan sebagai bagian dari kemoterapi di beberapa bagian penduduk dunia. Dengan mengatur T-cell, ekstrak daun pepaya meningkatkan respons sistem kekebalan terhadap kanker. Yang kedua, daun pepaya dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Pepaya mengandung lebih dari 50 bahan aktif termasuk senyawa karpain yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti jamur, cacing, parasit, bakteri, serta berbagai bentuk sel kanker. Selanjutnya, mengkonsumsi daun pepaya akan secara alami dapat meregenerasi sel darah putih dan trombosit. Daun pepaya mengandung lebih dari 50 bahan termasuk vitamin A, C, dan E yang mengandung sistem kekebalan tubuh. Bagi wanita yang sering mengalami nyeri haid, daun pepaya bisa menjadi solusi Anda. Daun pepaya sangat efektif untuk mengurangi nyeri haid. Caranya dengan merebus 1 daun pepaya, tambahkan asam jawa dan garam, campur dengan segelas air dan didihkan. Minumlah ramuan ini pada saat datang bulan. Manfaat lainnya adalah daun pepaya dapat membantu penyembuhan demam berdarah. Sebuah penelitian ilmiah dan beberapa studi kasus telah menunjukkan bahwa ekstrak daun pepaya mengandung enzim papain yang meningkatkan trombosit. Para dokter merekomendasikan mengambil 20 sampai dengan 25 ml jus ini 2 kali sehari selama seminggu untuk hasil yang cepat. Bagaimana dengan daun singkong?
Bagi yang belum mengetahuinya, ada juga loh manfaat daun singkong untuk kesehatan. Yang pertama, daun singkong dapat membantu metabolisme tubuh. Daun singkong merupakan sumber protein nabati yang sangat besar. Ia adalah jenis protein nabati yang banyak mengandung vitamin B. Vitamin B sangat diperlukan untuk membangun sel-sel tubuh yang akan membentuk enzim-enzim yang membantu metabolisme tubuh. Daun singkong juga menjadi sumber energi untuk tubuh kita. Kandungan berbagai macam protein atau asam amino esensial pada daun singkong sangat membantu memberikan energi yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Asam amino esensial pada daun singkong membantu perubahan karbohidrat menjadi energi yang akan digunakan tubuh beraktivitas. Selain itu, daun ini merupakan sumber antioksidan yang baik untuk mencegah dan membuang radikal bebas dalam tubuh. Radikal bebas ini sendiri merupakan salah satu penyebab berbagai macam penyakit berbahaya, seperti kanker, dan dalam bidang kecantikan dapat menyebabkan penuaan dini. Jika Anda mengalami masalah anemia atau kekurangan darah, daun singkong adalah solusi yang baik atas masalah tersebut. Sekarang pertanyaannya, lebih bergizi dan lebih sehat yang mana, daun singkong atau daun pepaya? Kalau dari kandungan gizinya, daun singkong dan daun pepaya itu relatif sama. Jadi mereka itu sama-sama kaya akan zat besi, lalu mereka juga kaya akan kalsium, merupakan sumber mikronutrien dan seratnya juga sama-sama tinggi. Tapi dari segi fitokimianya berbeda. Jadi kalau daun singkong itu punya aktivitas flavonoidnya itu adalah bisa mempersingkat waktu pendarahan, kemudian mempercepat proses pembekuan, meningkatkan jumlah trombosit, sehingga dia itu bisa membekukan darah lebih cepat. Tapi kalau daun pepaya itu efeknya lebih kepada farmakologi, jadi dia sebagai antibakteri dan anti malaria. Nah, kalau Anda perhatikan pembahasan saya hari ini, saya tidak bicara mana yang lebih bermanfaat antara daun singkong ataupun daun pepaya. Karena kedua sayuran ini memiliki manfaat yang sangat baik untuk tubuh. Pertanyaannya sekarang, Anda masih ragu untuk makan sayur-sayuran? Jangan sampai ya. Nah, jangan kemana-mana, masih ada informasi penting lainnya. Sesaat lagi tetap di Wonder Food.